Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan pada hari ini sampai esok harinya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi kita ini menjadi hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan dengan syukur dan beramal saleh kepadanya menjadi hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian memperbanyak salawat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada wahai saudaraku. Maudu'ul yaum, judul pada hari ini ialah mengapa ibadah kepada Allah? Limadza na'budullah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, di antaranya yang pertama melalui jalur keimanan yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalamnya adalah tadabburil Quran. Yang kedua, menggunakan panca indera kita ini dengan melihat, mendengar, merasakan keberadaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Yang ketiga, menggunakan akal pikiran kita sehingga seorang muslim itu selalu dituntut untuk tafakkur atau memikirkan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah atau disebut dengan alam semesta. Inilah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian selanjutnya ialah ada 6 alasan mengapa kita harus mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, sebagai tanda syukur kita kepadanya. Ini alasan yang kedua adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idz ta'adz
ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah, kata Allah, ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, kata Allah. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih atau berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga adalah sebagai konsekuensi dan janji kita yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Betul ya Allah, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Yang keempat, alasan kita mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu merupakan sesuatu yang menjadi tugas setiap rasul untuk diajarkan kepada manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Untuk apa? Untuk menyerukan. Surah An-Nahl ayat 36. Selanjutnya yang kelima, mengapa kita, alasannya adalah mengapa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang tepat untuk diabdikan atau untuk disembah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun la yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 12. Yang terakhir, mengapa kita ibadah kepada Allah? Alasannya yang keenam adalah karena akan mendapatkan azab di akhirat bila tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 15, "Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'azim."
Artinya, katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Quran Surah Al-An'am ayat 15. Alhamdulillah, kita tadi sudah menyampaikan mengapa kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alasan-alasan ini menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, ya, dimanapun Anda berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disampaikan Allah dalam Al-Qur'annya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua, ya. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian jangan lupa sampaikan kepada sanak saudara kita yang belum mendengarkan ini. Akhirul kalam, nama saya Muhammad Ali Basar Sambo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.